wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 19160055. Saya berasal dari PGSD 4C. Di sini saya telah menganalisis bab 2 sampai bab 6 mata kuliah matematika. Yang pertama ada bab 2, yaitu dengan berjudul berkenalan dengan bilangan. Bilangan ialah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Yang A, ada bilangan 1-5, misalnya dengan menyebutkan banyaknya benda secara berurutan dari 1 sampai 5, lalu membaca dan menulis lambang bilangan. Dan yang ketiga, membandingkan dua kumpulan benda dengan kata lebih. Dan yang keempat, mengurutkan contohnya. Contohnya mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang kelima, penjumlahan bilangan. Bilangan 1-5, misalnya contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan pengurangan, misalnya 5 dikurang 2 sama dengan 3, atau 4 dikurang 2 sama dengan 2. Yang B ada bilangan 6-10. Nah, ini contohnya misalnya membaca dan menulis lambang bilangan. Contohnya ada 3 bintang. Di situ kita menggambarkan bintang tersebut dan kita membaca dan menulis lambang bilangan tersebut. Dan yang kedua, membandingkan dua kumpulan benda yang dengan kata lebih. Misalnya, kursi itu lebih banyak daripada jumlah meja itu. Lalu, yang C ada bilangan 11-10. Biasanya ini dengan contoh menyebutkan banyaknya benda. Contoh, ada 13 kaleng susu. Lalu membandingkan dua kumpulan benda seperti kursi lebih berat daripada meja. Dan mengurutkan sekelompok bilangan, misalnya dari yang kecil, yaitu contohnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada bab 3 yang berjudul kegiatan sehari-hari tentang waktu. Yang pertama ada membaca jam. Membaca jam ialah melihat bilangan yang ada pada jam, baik jarum panjang maupun jarum pendek. Dan yang B, yang A membaca jam, dan yang B menentukan waktu siang dan malam. Misalnya pukul 7 sampai 10 menunjukkan waktu pagi. Pukul 12 sampai 16 berarti menunjukkan waktu siang, sedangkan pukul 18 sampai 23 berarti menunjukkan pukul waktu malam. Nah, di sini ada yang C, itu menentukan lama kegiatan berlangsung. Misalnya pada saat belajar dari jam 12 sampai jam 14.00 berarti waktunya itu cukup lama ya. Dan yang kedua, mandi. Misalnya mandi dari jam 13.00 sampai 13.30. Jadi waktunya cukup sebentar. Dan di sini ada nama-nama hari. Nah, bila kita ingin menghafal nama-nama hari ini, kita bisa menggunakan teknik belajar sambil bernyanyi agar lebih mudah dipahami. Dan di sini ada bab 4 yang berjudul satuan pengukuran panjang. Yang pertama ada panjang dan pendek. Panjang ialah dimensi suatu benda yang menyatakan menjadi tinggi, sedangkan pendek ialah dimensi suatu benda yang menyatakan menjadi rendah ataupun pendek. Nah, dan yang kedua di sini ada tinggi rendah. Tinggi dan rendah merupakan suatu perbandingan pengukuran dalam satuan ukur. Dan yang C ada jauh dan dekat. Jauh dan dekat ini digunakan untuk menyatakan jarak. Bagaimana misalnya jarak dari rumah ke sekolah itu berapa meter. Nah, dan yang D membandingkan panjang benda. Nah, kita bisa membandingkan panjang suatu benda secara langsung maupun tidak langsung. Nah, misalnya membandingkan secara langsung itu menggunakan meteran ataupun penggaris. Dan yang E, mengukur panjang dengan alat ukur. Jadi kita harus mengukurnya dengan alat yang dipakai untuk mengukur. Itu biasanya alat ukur yang digunakan biasanya seperti jengkal, meteran, penggaris, dan lain-lainnya. Di sini juga ada
bab 5 ya. Bab 5 itu tentang bangun ruang. Nah, yang pertama ada mengenal bangun ruang. Suatu bangun ruang 3 dimensi itu memiliki ruang, volume, sisi-sisi. Nah, di sini ada beberapa contoh bangun ruang. Yang pertama ada bola, tabung, prisma, dan kubus. Di sini ada rumusnya masing-masing untuk mencari bangun ruang ini. Misalnya, diberi contoh pada satu bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus. Jadi, dia itu kalau untuk mencari volume pada kubus, itu rumusnya adalah R kali R kali R. Nah, apa itu R? R itu adalah rusuk panjang. Jadi, semisal rusuk panjang pada kubus ini 5, berarti 5 dikali 5 dikali 5. Itulah hasil dari volume kubus tersebut. Dan yang kedua, mengelompokkan benda ruang berdasarkan bentuknya. Misalnya, bulat itu contohnya seperti bola, bentuknya bola. Tabung itu contohnya bentuknya seperti gelas. Dan prisma itu contoh bentuknya seperti tenda. Nah, di sini juga kita bisa yang C ada membandingkan dua benda ruang sejenis. Misalnya bentuk bulat perbandingan bola dengan semangka. Sama-sama bulat, tapi satunya bola, satunya semangka. Nah, di sini juga ada bab 6, yaitu pengukuran berat. Yang pertama itu ada mengenal berat dan ringan. Berat itu suatu benda dengan gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan masanya. Massa tersebut yang membuat suatu benda itu menjadi berat. Dan yang kedua itu ada menimbang untuk mengukur berat. Jadi menimbang ialah mengukur atau menentukan beratnya suatu benda atau barang. Ini biasanya menggunakan timbangan. Dan yang ketiga membandingkan berat benda. Itu seperti suatu perbandingan berat dengan kedua benda yang dibandingkan. Misalnya contoh soal nih, seperti berat badan Lina lebih besar daripada berat badan Beta. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.